Karena Arif Aiman ini adalah pemain yang betul-betul diharapkan. Pemain-pemain yang betul-betul sangat berkontribusi bagi tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini. Kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah seputar insiden antara Arif Aiman dan Tommy Mawat di laga Perak FC versus Johor Darul Takzim yang berlangsung kemarin di Stadion Sultan Ibrahim Liga Super Malaysia pekan ke-14 ya teman-teman. Ya memang ini menjadi perbincangan yang sudah sangat banyak diperbincangkan baik di sosial media maupun di berita-berita online. Oleh karena itu memang di sini kita harus mengambil sisi tengah dari permasalahan ini. Kita sebagai fans Johor Darul Takzim juga tidak boleh hanya menyalahkan Tommy Mawat dan membela Arif Aiman. Menurut saya juga kurang dewasa kita menyikapinya ya. Tetapi bagi yang di luar fans Johor Darul Takzim juga tidak boleh kita langsung menjudge atau menyalahkan Arif Aiman dan membela Tommy Mawat. Kita sebagai pecinta sepak bola harus berada di tengah-tengah teman-teman. Berada di tengah-tengah dalam artian jangan sampai melebar kemana-mana. Jangan sampai kita yang tidak tahu yang sebenarnya justru kita menyalahkan ini. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang awal mula bersalah di kejadian ini. Umpamanya kita menyalah-nyalahkan Arif Aiman juga tidak boleh. Kita menyalah-nyalahkan Tommy Mawat tidak boleh. Akan tetapi kita harus dalam artian memberikan penengahan di dalam masalah ini teman-teman ya. Iya, kalau saya secara pribadi teman-teman, kalau ditanya siapakah yang salah di dalam kejadian tersebut, maka saya tidak akan berani menyimpulkan yang salah itu adalah Arif Aiman. Saya tidak berani. Juga saya tidak akan berani juga mengatakan yang salah itu adalah Tommy Mawat. Akan tetapi kita tunggulah prosesnya karena kan sudah akan diselidiki oleh pihak FAM ya, ataupun pihak Liga Super Malaysia. Saya kurang tahu pastinya apa yang membidanginya. Dan nantinya kan tentu akan diumumkan siapa yang akan mendapat sanksi dari kejadian tersebut. Karena kita juga harus objektif dalam menilainya teman-teman ya. Kepada Arif Aiman juga kita berharap agar tidak mudah tersulut emosi kembali. Karena ini kan masih di Liga Super teman-teman, masih di Liga Super Malaysia. Kalau Arif Aiman di Liga Super saja, padahal Johor Darul Takzim sudah sangat dikdaya di Liga Super Malaysia, dia masih tersulut emosi karena sesuatu atau karena pancingan dari lawan, itu juga tidak boleh. Apalagi sampai ada umpamanya kita katakanlah kekerasan di dalamnya juga tidak boleh. Karena sangat-sangat fatal akibatnya nanti kepada Arif Aiman juga kepada klub. Coba kita bayangkan teman-teman. Kalau seandainya Arif Aiman emosi di ACL Elite, wah itu bahaya sekali bagi Johor Darul Takzim. Karena Arif Aiman ini adalah pemain yang betul-betul diharapkan. Pemain-pemain yang betul-betul sangat berkontribusi bagi tim. Bagi Johor Darul Takzim. Kita lihat saja dia sudah mencetak 4 gol di ACL Elite. AFC Champions League Elite, maka bisa dibayangkan teman-teman kalau seandainya dia tidak bermain. Memang kejadian ini di Liga Super Malaysia, tetapi kan kalau tidak bisa mengontrol emosi, mungkin suatu saat bisa saja terjadi di ACL Elite. Bisa saja terjadi di ACL Elite teman-teman, karena pihak lawan tentu akan meneliti ataupun mencek semua pertandingan-pertandingan Johor Darul Takzim. Mereview pertandingan-pertandingan Johor Darul Takzim. Bagaimana caranya bisa mengalahkan Johor Darul Takzim seperti itu kan? Karena baru-baru ini kita lihat Johor Darul Takzim sudah mengalahkan Ulsan Hyundai, Shanghai Port kan? Shanghai Port imbang, Shanghai Shenhua dikalahkan, dan tim-tim yang lain nanti tentu kalau mereka melihat seorang Arif Aiman mudah terpancing emosinya, berarti ini satu celah.
Nah, karena kita tidak bisa menjamin semua pemain-pemain di lawan-lawan Johor Darul Takzim itu hanya fokus main bola, tidak ada faktor yang lain. Tentu ada faktor yang lain. Bagaimana mengalahkan Johor Darul Takzim? Kalau memang emosi pemain-pemain bintang Johor Darul Takzim mudah dipanas-panasi, ya pihak lawan akan seperti itu. Makanya kita harapkan Arif Aiman agar lebih bisa menahan emosi. Karena bagaimanapun kalau di dalam sepak bola itu, biarpun kita umpamanya di istilahnya dikasari kawan, kita tidak boleh bermain kasar juga kan. Pemainnya orang menendang kaki kita. Kalau kita menendang kakinya juga, tentu kita salah juga di dalam sepak bola tersebut kan, di dalam peraturan sepak bola tersebut. Maka intinya dari situ semua adalah jangan terpancing emosi. Itu dia teman-teman. Nah, karena Arif Aiman ini aset yang sangat-sangat betul-betul berharga di Johor Darul Takzim. Pemain tempatan Malaysia yang sangat-sangat kontribusinya sangat luar biasa bagi Johor Darul Takzim. Pemain yang masih berusia 22 tahun, tetapi kontribusinya sudah dapat kita lihat bagaimana pentingnya ia di lini serang Johor Darul Takzim. Nah, kalau di Liga Super Malaysia, oke lah kalau menurut saya di Liga Super Malaysia siapapun yang akan diturunkan untuk mengisi posisi Arif Aiman tidak akan jauh berbeda, karena Johor Darul Takzim kalau bermain di Liga Super Malaysia mereka sudah paham betul bagaimana menjinakkan dan mengalahkan lawan-lawan mereka. Tetapi kalau di level ACL Elite, jika kehilangan seorang Arif Aiman, itu merupakan kesalahan yang sangat besar menurut saya, dan kekurangan yang cukup besar bagi Johor Darul Takzim. Karena kita lihat saja di beberapa pertandingan sebelumnya, Arif Aiman ini selalu menjadi pemain pilihan utama Hector Bidogyo dalam menghadapi lawan-lawannya. Bagaimanapun lawannya, baik yang bermain dari Liga Cina, baik yang bermain dari Liga Korea, Arif Aiman selalu tampil. Dan memang sudah ternyata kontribusinya, bagaimana kita lihat dia mampu berjejer di daftar top skor sementara ACL atau AFC Champions League Elite 2024. Kita lihat dia sudah mencetak 4 gol dari 4 pertandingan. Berarti secara statistik 1 gol 1 pertandingan. Seorang Cristiano Ronaldo di ACL Elite juga tidak bisa seperti ini sampai dengan saat ini. Di ACL Elite ya saya bicara, bukan yang dulu-dulu. Firmino juga tidak bisa. Neymar juga tidak bisa. Kante juga tidak bisa. Sadio Mane juga tidak bisa. Itu dia teman-teman. Makanya kita sangat berharap Arif Aiman jangan mudah lagi terpancing emosi. Bagaimanapun situasinya, kita tetap berharap Arif Aiman hanya fokus kepada pertandingan. Baik, demikian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum.